Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, selalu semangat, selalu cerah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, guru besar kita ya, seorang yang telah merubah ya dari sesuatu yang asalnya padang tandus ya, sekarang sudah mulai ranu ya. Dari yang awalnya tidak ada apa-apa, sekarang mulai ada apa-apa. Beliau adalah guru kita sekalian, kita sambut Ang Edi Suwandi. Terhormat para ketua Tikor dan rekan-rekan peserta 12 kali pertemuan ya, yang mana pada kesempatan ini kita sudah menginjak di minggu yang ke-6 ya. Jadi waktu terus berjalan ya, waktu terus berjalan, dan di minggu ke-6 ini gitu kan, sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab, sudah sampai mana impian kita ya, sudah sampai mana impian kita. Nah itu yang harus bisa kita jawab ya, karena rekan-rekan sekalian, sejatinya impian itu adalah sebuah proses ya. Berbicara impian bukan berbicara simsalabim, tapi berbicara impian itu adalah berbicara sebuah kebulatan tekad yang terwujud dalam bentuk ucapan dan diwujudkan dalam laku perbuatan. Itulah yang namanya impian ya. Jadi impian ini, kenapa dibangkitkan impian ya? Berkali-kali Aang, Buya selalu mengingatkan kita impian. Karena dengan impian itulah kita bisa teguh bertahan ya. Kalau saja tidak ada air ya, kalau saja kita tidak makan, kalau saja juga kita tidak minum, kita masih bisa bertahan ya. Sehari masih kita bisa bertahan. Bahkan 40 hari, katanya Pak Dadang Samsuri mah 40 poe 40 puting teu dahar teu minum. Kuat bisa kuat gitu kan. Tapi kalau saja sejam ajanya, sajam kurang teh harapan, pasti kita akan mati ya. Baik mati secara jasad atau mati secara budaya ya. Contohnya gitu kan, begitu kita tidak ada harapan ya, kita tidak ada rencana datang ke sini, pasti kita berpikir untuk apa kita datang ke sini ya. Alhasil kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Nah makanya rekan-rekan sekalian, begitu besarnya esensi dari yang namanya impian, begitu besarnya dan begitu sakralnya kalau menurut saya pribadi yang namanya impian. Karena kita bisa bergerak rekan-rekan sekalian, karena kita bisa kuat karena adanya sebuah harapan ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali ya rekan-rekan sekalian, bahwa segala sesuatu itu didasari atas dasar niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin manawa ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu berdasarkan niatnya. Dan apabila seseorang sudah berniat, maka dia akan hidup dalam niatnya ya. Saya akan garis bawahi pernyataan yang kedua, karena saya yakin kita semua sudah mempunyai niat ya. Pernyataan yang kedua itu adalah, dan jikalau kita sudah berniat, maka kita akan hidup di dalam niatnya ya. Jadi kata kuncinya, kata kunci yang kedua itu setelah niat itu adalah hidup ya. Adalah hidup ya. Yang hidup ini apa rekan-rekan sekalian? Satu, yang hidup ini adalah niatnya, oke, atau impiannya. Yang kedua, kita akan hidup karena ada niat itu ya. Dua, karena kita akan hidup karena ada niat, ada impian. Nah, jadi sebuah keterangan yang dikatakan dalam Al-Quran itu, wa innamal likulli amrin manawa ya, itu bisa berarti bahwa niatnya itu adalah hidup. Dan yang kedua, kita itu akan hidup karena niat kita ya. Kita akan hidup karena impian kita ya. Berbicara niat, berbicara hidup gitu kan rekan-rekan sekalian, ini tidak akan jauh dengan yang namanya tubuh kita ya.
Jadi tubuh kita juga, kenapa sih tubuh kita ini bisa hidup ya? Karena tubuh kita juga ada sesuatu yang diharapkan, ada satu tugas yang telah Allah turunkan pada kita, yaitu supaya untuk mengabdi. Karena ada harapan seperti itulah kita juga bisa hidup ya. Berbicara hidup itu adalah berbicara tumbuh dan berkembang. Jadi cirinya yang hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga pertanyaan mendasar pada pertemuan kita yang ke-6 ini, ya, pertanyaan kita itu adalah sudah sampai mana nih pertumbuhan dan perkembangan impian kita? Sudah sampai mana impianmu? Nah, apa kabar dengan impian? Masih seperti itukah? Masih dalam bentuk khayalan saja? Atau masih ini teh jadi mualnya? Apakah masih ragu gitu kan? Nah, sementara rekan-rekan sekalian, kita sekarang ini di 12 kali pertemuan ini dipaksa secara sadar ataupun sukarela kita untuk menyadari yang namanya impian. Ya. Kita kembali dibangkitkan oleh guru-guru kita gitu kan, bagaimana pentingnya yang namanya impian. Karena impian itu adalah motivasi yang terbesar yang ada dalam diri kita ya. Beda halnya gitu kan, beda halnya kalau motivasi itu hanya dari orang lain ya, itu sifatnya hanyalah stimulan ya. Begitu ayeuna cekang teh pokona mah tilu 100, Anda ingin pasti akan besar gitu kan. Balik ke dieu nya kadang-kadang sok poho. Ya, datang ke aya aang menggebu-gebu mah hate bunga, hayang buru-buru balik, hayang buru-buru koordinasi gitunya. Lain di pagaruan ku inung budak. Ya. Tapi begitu di perjalanan gitu kan, gitu di perjalanan kadang-kadang itu bisa lupa lagi. Karena apa? Daya tahan kita yang masih belum teruji. Sebetulnya karena itu ya. Tapi apabila motivasinya dari dasar hati sendiri, ya, pokoknya mah ieu impian aing sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa. Nah, itu akan sinkron ya, akan sinkron dengan yang namanya motivasi secara internal atau driven yang ada dalam diri kita dengan motivasi dari luar. Sehingga bersatulah membentuk yang namanya sebuah energi ya. Membentuk sesuatu yang dinamakan energi ya. Atau istilah di kita itu disebut dimensi ya. Dan kan kita cenah aya dimensian eta mah aya dimensi cabak cagur. Aya dimensi naon. Nah, sebetulnya kita akan sedikit kupas ya rekan-rekan sekalian di awal pertemuan kita malam ini terkait dengan yang namanya dimensi. Apakah itu dimensi itu bisa kita nyatakan atau bisa kita wujudkan nggak dimensi itu? Bisa ya. Caranya bagaimana? Afirmasi. Caranya bagaimana lagi? Subtilu pilar. Carana kumaha deui? Ya, kan orang cenah aya dimensi jin, aya dimensi malaikat. Sebenarnya dimensi teh naon sih? Ya, barokah, naon deui? Antusias, energi, ya. Dimensi itu adalah segala sesuatu yang mengisi ruang dan waktu, ya. Itu dimensinya. Jadi kita akan bawa dulu karena tugas saya itu adalah mengilmiahkannya. Jadi tong aneh lamun bahasana rada aneh salit gitu kan. Dimensi itu adalah energi rekan-rekan sekalian. Ya, dimensi itu adalah energi. Nama lain dari dimensi itu juga adalah sesuatu yang mengisi ruang dan waktu, ya. Sama halnya juga dengan impian, berarti mengisi ruang dan waktu, ya. Di saat apa itu terisi ruang dan waktunya itu setelah kita meniatkan, ya. Dan hukum energi itu dia bisa bertransformasi, dia bisa berpindah. Contoh gitu kan. Contoh dari sesuatu zat padat itu bisa meleleh. Ya. Dari sesuatu yang cair itu bisa membeku. Ya. Dari sesuatu yang keras itu bisa membara gitu kan, bisa ada apinya. Itu semua adalah proses yang namanya energi. Ya. Begitu juga kita kan Padang Sam ya, begitu orang cicingeun wae, niis wae, ngajubleg wae gitu kan.
Begitu ada yang namanya dimensi dalam diri kita, tiba-tiba orang jadi beregege. Tiba-tiba orang jadi gagah. Tiba-tiba orang sakahayong tarogopong sacipta-ciptana laksana. Gitu kan, itu adalah yang namanya pergerakan dimensi, ya. Bergerakan dimensi atau pergerakan yang namanya energi. Nah, ternyata kita, rekan-rekan sekalian, bisa mengukur berapa besar si energi kita, ya. Bisa mengukur, berarti energi itu sesuatu hal yang bisa berkaitan dengan nilai kemampuan. Jadi kemampuan kita untuk mencapai pada impian tersebut sabaraha kuat. Nah, ini bisa kita ukur dengan rumus matematika nu gampang. Ya, rumus matematika nu gampang. Ya. Kayak secara pasti budaya nama ku Aang, ya. Bahwa energi, rekan-rekan sekalian, kata si Einstein-nya, cek si Einstein, ya. Gak apa-apa ya kita menyadur dari yang luar, tapi kita akan masukkan ke secara keilmuan kita. Bahwa energi itu adalah massa kali percepatan cahaya kuadrat. Ya. Jadi energi itu adalah hasil dari adanya massa, ini adalah massa. Dua, ini adalah percepatan cahaya. Oke, yang dikuadratkan berarti 2 kali lipatna gitu kan. Kalau dia 10 kuadrat berarti 10 kali lipatna. Nah, itulah adalah nilai ini kali ini sama dengan energi kita, ya. Sekarang Umi Cici ingin umroh, ingin mobil, ingin naon mi ngomean imah, ingin naon mayar hutang, ingin naon mi ya hayang emas gitu kan. Berapa sih kekuatan itu begitu kan? Orang kan kudu kapanggih ya kekuatanana. Nah, kalau saja nih, kalau saja Umi Cici misalkan impiannya itu ada 5. Ya, impiannya ada 5, ya, impiannya ada 5 atau masalahnya ada 5. Karena sama, impian juga itu adalah mempunyai bobot, masalah juga sama mempunyai bobot, ya. Berarti ini adalah bobot. Dikali percepatan cahaya, ya. Berapa kali sih percepatan yang dilakukan oleh yang namanya Umi Cici? Misalkan percepatannya itu cuma 2. Ya, misalkan percepatan cuma 2 kuadrat, misalkan. Berarti berapa kekuatan Umi Cici? 5 kali opatnya kuadratnya ulang pikeun heula lah meh teu lieur. Berarti ngan 10 tah. Kekuatan energi Umi Cici lamun gitu kan percepatannya cuma 2. Tapi kalau misalkan percepatannya Umi Cici itu adalah 10 pangkat 2 nya, 10 pangkat 2 itu berarti 100, ya. Berarti kekuatan Umi Cici itu untuk mencapai impiannya itu adalah 5 kali 100. Berarti 500 energi yang akan muncul, yang akan keluar dari sosok Umi Cici. Ya. Semakin kuat energi seseorang, rekan-rekan sekalian, maka akan semakin kuat daya tariknya. Ya. Semakin kuat daya tariknya, begitu energinya itu adalah besar. Semakin rendah energinya, maka daya tariknya juga akan semakin kendor. Nah, itu yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Ya. Jadi semakin kuat ya energi ieuna ya, si energina atau si dimensina, maka impiannya juga akan semakin cepat. Ya. Nah, yang harus kita lihat di sini ini adalah bagaimana faktor kalinya ternyata percepatan cahayanya. Ya. Berbicara cahaya secara pasti budaya itu tidak jauh dengan yang namanya ilmu. Ya. Tidak jauh dengan yang namanya ilmu. Berarti ya, kalau kita katakanlah mempunyai 5 impian, bagaimana supaya cepat? Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita perbesar itu adalah tingkat kepatuhan terhadap ilmu. Ya. Tugas kita itu rekan-rekan sekalian ya. Kan urang aduh kumaha ieu teh pasien eueuh wae. Ya.
Kunaon closing hese wae. Aduh da urang teh teu bisa ngomong. Aduh urang teh da can bisa aplikasi, misalkan seperti itu. Padahal sejatinya rekan-rekan sekalian, kalau dilihat dari sudut mata teknologi, dilihat dari sudut mata ilmu pengetahuan, yang membuat seseorang itu tertarik kepada diri kita, yang mengakibatkan seseorang itu mau diterapi ke kita, yang mengakibatkan impian itu mendekat pada kita, sesungguhnya itu adalah pancaran gelombang energi yang dikeluarkan oleh diri kita masing-masing. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa, kita terus berpikir secara teknik gitu kan. Oh, kumaha da abdi mah can tiasa gitu kan. Kumaha da abdi mah kieu, pan abdi mah ibu rumah tangga, pan abdi mah, itu semua adalah teknik ya. Sementara yang namanya energi itu adalah massa kali percepatan. Ya, sebagus apapun impian kita rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada percepatannya, ya. Misalkan massanya teh 5, percepatan nanti kan hiji nya. Pelebah di dieu we bungahna teh keluar kerung deui. Apa yang terjadi? 5 kali hiji ngan saukur 5 na. Ya, kan 5 na kabayang lamun tidak ada percepatan sama sekali, cuma 0. Hasilna teh energina teh 0, mantakna leuleus deui, capek deui nya. Begitu rekoordinasi gebeg deui gitu kan. Karena kita lupa rekan-rekan sekalian, dalam proses impian yang harus kita pahami itu, yang harus kita lihat itu adalah proses good follower. Ya. Berbicara good follower. Ya. Sejauh mana kita menganggap perintah itu adalah sebagai sebuah kekuatan. Ya. Karena begitu itu dijadikan sebuah kekuatan, maka secara bahasa ilmu itulah yang namanya karomah. Ya. Itulah yang namanya barokah. Tapi kalau kita menganggap nih pertemuan kita ya mau 100 kali, oke nganggap dengan saukur hiji mah nilainya biasa-biasa. Tungtung nate ada urang mah anger kitu-kitu keneh ningan. Geus ngiluan 12 kali pertemuan kitu, ieu kitu tungtung nama kaditu kadieu ya. Karena lupa tugas kita itu adalah bagaimana membuat percepatan cahaya 2 kali lipat. 2 kali lipat itu berarti melebihkan ya. Lamun ceuk angtel, lamun ceuk guru omongna teh beureum, berarti urang mah oronyoy. Ya. Lamun ceuk guru teh hejo, berarti ceuk urang mah kudu ngagedot, ban kuadrat ya. Kali 2 gitu kan. Nah, di sanalah rekan-rekan sekalian energi kita, dimensi kita itu akan lihat ya. Akan nampak dan sifatnya energi itu dia akan menarik ya. Begitu juga dengan energi negatif, rekan-rekan jangan salah ya. Kalau kita tidak menggunakan percepatan cahaya, ya, katakan kita lebih larut pada sebuah masalah, ya, maka energi yang dikeluarkan negatifnya itu akan lebih besar. Ya, dah kali keur mah urang teh boga impian, dikali jeung masalah. Ya. Energinya ada, ya, tapi menariknya hal-hal yang negatif. Ya, jadi dari mulai bangun tidur langsung jadi gering. Araramek kararasal, sesungguhnya itu adalah akibat dari ya. Akibat dari ini nih rekan-rekan sekalian, kadang-kadang kita lupa ya. Ya, kadang-kadang kita lupa ya bahwa tugas kita itu bagaimana membentuk yang namanya percepatan berdasarkan ilmu ya. Berbicara good follower berarti bagaimana kita menempatkan perintah guru itu di atas segala-galanya. Ta eta nu disebut C kuadrat. Ya. Kalau tidak seperti itu anger hese nya. Anger hese kalau kita berbicara logika hukum dunia. Ya. Kalau kita berbicara matematika, contoh kita disuruh nabung, ya. Kalau nabungnya itu bukan dari hati atas dasar kepatuhan kanu jadi guru, da eta nabung teh asa lila mi. Ya. Da ngeusiana teh asa leuk-leuk, mangkading 50.000 2 poe sakali, mangkading hayang umroh. Ya. Da eta teh asa seuseut gitu kan. Karena berbicaranya logika matematika dunia. Ya. Kita tidak lupa menggunakan yang namanya C kuadrat ini, percepatan cahaya, ya.
percepatan cahaya itu, nama lainnya itu kita menggunakan yang namanya karomah, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi sebuah keberkahan. Nah itu ya rekan-rekan sekalian di pertemuan ke-6 ini. Jadi jangan lupa ya, bagus apapun aplikasi kita, sekuat apapun impian kita, kita mudah mengimajinasikan, geder gitunya. Tiap nempo teh asa ngegeder nepikeun ka curuluk di mata teh. Hayang ayeuna gitu kan. Tapi orang poho. Nilai percepatan ini hanyalah ada di guru, ya. Hanyalah ada di guru, ya. Karena begitu dalam dunia sendiri, ya, ini adalah hukum sebab akibat atau hukum the law of attraction. Ada juga hukum pengisian atau hukum substitusi, ya, atau bahasa gaya nama hukum barter, ya. Umi hayang meuli HP misalkan, HP nate harga nate 1.200.000. Umi gaduh artos 1 juta dibikin moal ku konter, moalnya. Di mana dikasihkannya itu begitu harga jual dengan pembeli sama, pasti akan dibikin, ya. Nah, ayeuna urang kita mempunyai impian, ya. Mau gak ditukarkan kita dengan kepatuhan kita pada guru, ya. Karena itu yang akan menjadikan kita itu percepatan rekan-rekan sekalian, dan membuat hidup ini lebih hidup, ya. Karena apa? Karena ada nilai yang namanya barokah jeung karomah. Jadi tugas orang di cek kuadrat ieu dalam menyikapi setiap perintah guru, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ngaheueuhkeun jeung ngajadikeun eta teh nilai bunga aucok, nya. Lamun ngaheueuhkeun wungkul hukumna karek hiji, nya, C wungkul tah. Mun heueuh cenah. Ayeuna 4 roda, iya. Tapi can kuadrat ya. Kuadratna begitu kita dengan ada nilainya kebahagiaan. Bunga. Ya, jadi C kuadrat itu adalah bunga ngaheueuhkeun jeung urang bunga. Karena apa? Ada perintah dari guru. Karena dari guru itu aya nu ngaranna karomah. Tah lamun geus kitu, impian naon wae oge pasti jadi. Karena rekan-rekan sekalian, ya. Karena impian ini juga adalah energi, ya. Impian ini adalah energi rekan-rekan sekalian. Semua yang ada di semesta jagat raya ini semuanya mengeluarkan yang namanya energi, ya. Semua mengeluarkan yang namanya energi. Jadi apa yang saya lihat, apa yang kita lihat masing-masing itu adalah pancaran dari energi kita masing-masing, ya. Kenapa melihat airnya kaciri jadi eta aya aqua? Sebetulnya kalau kita lihat secara teknologi itu adalah pancaran-pancaran energi yang dikeluarkan dari yang namanya air mineral tersebut, yang ditangkap oleh mata kita, ya, sehingga dipersepsikan oh ieu teh cai. Nah begitu juga rekan-rekan sekalian dengan impian, ya. Begitu energi impian kita besar, ya, maka itu juga akan dipersepsikan oleh orang-orang sekitar, oleh yang lain-lainnya, mempersepsikan bahwa itu sesuatu yang baik. Nah dari sanalah rekan-rekan sekalian, urang bakal loba duit, urang bakal loba pasien, urang bakal loba jaringan. Karena apa? Nilai energinya sudah terpenuhi, ya. Teu bisa ambon sorangan, urang mah boga guru, tapi begitu diparentah, nilai bunga. Nya nama tapi sok seueul wae geuninganan. Nya. 10 produk ayeuna tanggal 8 jeung pawari teh gebeg. Nya. Apa yang terjadi? Hese neanganana. Tapi begitu kita enjoy, saya yakin rekan-rekan sekalian orang-orang luar biasa sudah pernah mengalami ini gitu kan. Begitu kita enjoy ka pasien, ka koordinasi bunga, narima parentah ti guru bunga, da sagala rupa jadi babari atuh. Tapi begitu gitu kan sebaliknya. Begitu datang ke koordinasi karena kusieun, ya. Datang koordinasi karena ku kapaksa, balanya produk gitu kan karena ku kapaksa, yang terjadi produk hese dijual. Ya. Kunaon lain karena produkna teu payu, lain sebetulnya. Karena energi yang kita keluarkannya rendah, bahkan mungkin minus. Ya. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian. Berarti berbicara C kuadrat, percepatan cahaya itu hanya akan bisa kita dapatkan apabila kita mengiyahkan. Berarti nu kahijina teh harus mengiyahkan. Karena tidak semua kata perintah guru itu kita dapat mengerti,
ya. Teu ngarti abdi hoyong lamun dihitung impian abdi leuwih ti sateun kitu nya. Hayang itu udah mungkin itu loba kahayangan mi. Ya. Tapi jawabna ceuk aang urus we cenah jaringan aang. Da teu kaharti atuh pan duit eta teh. Tapi itu adalah sebuah kata kerja yang disampaikan oleh seorang guru. Maka saya sebagai muridnya, saya harus menerima itu dengan rasa bahagia. Ya, itulah yang disebut hukum pertukaran atau hukum substitusi. Saya memberikan impian pada guru saya dan guru saya memberikan juga perintah ya atas dasar keinginan dari seorang guru. Urang hayang itu hayang ieu batu turun ke sik naik akhirnya jadi. Ayeuna guru urang hayang maju, aya urang namugen moal jadi ya. Urang hayang jadi eta cenah, tapi ka guruna teu hade moal jadi deui. Jadi berbicara kembali lagi ke rumus ya rekan-rekan sekalian, ternyata dimensi itu bisa kita ukur. Ya, dimensi itu bisa kita ukur. Kalau saja dimensi kita rendah, tinggal lihat we ya. Faktor kalina yang bisa dirasakan itu adalah diri masing-masing. Apakah kita sudah melakukan percepatan cahaya pangkat 2-nya atau masih biasa-biasa saja? Karena di pertemuan yang ke-6 ini, ya pertemuan ke-6 ini, proses impian itu harus sudah mulai bergerak, ya. Layaknya janin, ya. Begitu aya nangis aya terteran, berarti eta teh janin teh kudu geus ngagedean. Ya. Syaratnya rekan-rekan sekalian, ya, syaratnya nih, biar impiannya juga ini adalah kelihatan tumbuh dan bergeraknya, yaitu yang terakhirnya itu apa? Terapkan. Nah. Jadi dikatakan bahwa impian itu juga adalah energi. Impian juga adalah tumbuh dan berkembang. Sejak kapan? Sejak saat kita menerapkan impian tersebut dari yang besar dimulai dari yang kecil. Jadi lamun hoyong gaduh mobil teh tong ribut atau rekamana atuh ya. Tong ribut hayang ngadepean isukan. Kurang berproses we dari sesuatu yang kecil ya. Tinu nabung heula atuh lantaran lamun langsung kanu gede mah lumpatna teh hayang jujualan. Ya, leung boga warisan kaos padang sam. Mamun eueuh. Hayangna teh hayang nginjem ya. Tapi kita lakukan dari yang terkecil ya. Think big do small. Ya, think big do small ya. Sederhanakeun heula. Urang hayang ka umroh teh ceuk umi teh kudu 50 juta. Pan 50 juta na ke tahun hareup atuh mi na kudu lieur ti ayeuna. Umi bisa ngalakukeun misalkeun nanti 50.000 sapoe, berarti impian Umi ka umroh teh eta teh geus hirup. Tinggal ngajaga karena ini adalah nutrisi. Ngagedean moal tabunganna. Ngagedean, nepi moal kana 50 juta na. Nepi, lamun ku urang disederhanakeun nya. Dikeureuyeun, makana yang kedua M-nya itu harus mau menuliskan. Tah dina buku impian teh ayeuna nabung sakieu, ayeuna nabung sakieu sehingga itu menjadi rekam data ya. Menjadi database manta ka buya ning buya abdi nabung sakieu, ku buya teh dicatat, itu adalah rekam jejak kita. Tanda impian kita itu sudah hidup. Ayeuna di eusian pleng we teh di eusian. Berarti tanda jabang bayi impian kita itu bermasalah. Atau distres namana teh, stres budakna teh kudu nugan unggal poe 3 poe teu nugan nya. Lamun diantepkeun bisa karuron tah ucok eta teh nya. Gitu ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian, sederhanakan. Jadi dimulai kapan impian itu bergerak? Tadi wali kuli amrin manawa itu mulai kapan impian itu hidup? Sejak kita menerapkan. Ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita tulis nih. Ditulis teh teu kudu ngagutrut wae atuh mun aang mah geuning dina YouTube. Ayeuna Umi tiap 2 hari sekali gitu kan nabung ka buya sami eta ge nulis. Jadi aya rekam data. Ya. Ada rekam jejak gitu kan. Dari apa? Dari impian kita. Seterusnya ada apa lagi? Kita harus aksi nih. Lakukan pokpek prak. Cek guru teh ayeuna nabung teu kudu loba komen nya. Jadi kita anggap nih segala perintah guru itu adalah sebagai satu solusi.
Makanya kita akan mengiyahkan dengan rasa bahagia. Makanya pasti langsung pokpekra. Udah era cenah misalkan, era cenah namanya orang nabung 5.000, hilangkan dulu ego. Ya. Hilangkan dulu malu. Ya. Da tungtung nama 5.000 teu nabung, 50.000 eueuh. Tungtung nama henteu karuron deui impianana teh. Ya. Kemudian L na teh libatkan mood. Mood teh sesuatu yang membuat kita bergairah, ya. Saha anu ngarti kana impian urang, angin ti guru urang. Ya. Walaupun ada istri kita, ada anak kita, belum tentu sepaham dengan impian kita. Karena mereka juga punya impian ternyata. Lain ngaulahkeun sebenarnya padang samnya. Misalnya teh asa teh ceuk padang sam teh cenah. Mah, bapak yang ieu entong atuh, tong waka cenah eta padahal manehna ge sebenarnya boga impian. Ya. Makanya semuanya harus punya impian. Siapa yang lebih tahu dengan impian kita? Ya guru kita. Mantaknya libatkeun guru urang teh gitu kan. Reka mana maang mudah-mudahan ya abdi ayeuna umi geus nabung sakieu. Mudah-mudahan sing ngawujud. Jadi puguh meureunnan. Lain pidoana tanpa aya wujud. Ya. Jadi gerak heula karek minta doa. Eta mah rada pantes. Ieu mah hayo we ngapanggih pidoana ai gerak henteu, wujud henteu. Cek ang teh meureunnan. Kan ku aing oge mantak sia ieu teh didoakeun ieu teh, dicarekan teh didoakeun ieu teh. Tapi begitu ada wujud gitunya. Jadi bukan ngeluh ka guru mah menta dievaluasi nya. Beda nya, hukumna ngeluh jeung evaluasi. Ceuk umi teh, ang abdi mah ayeuna teh tos 2 juta misalkan tabungan teh. Tapi ayeuna teh kunaonnya umi teh rada seuseut tah eta mah meunang. Karena aya data heula. Nya. Kunaon pasien teh ayeuna mah rada seuseut nya kamari mah alus wae. Tanyakeun ka parajina, bisi impian urang teh karuron. Ya, makanya L selanjutnya itu adalah lakukan terus-menerus. Konsisten ta eta. 12 kali pertemuan lakukeun terus-menerus. Da urang mah can paham, tuluykeun we da engke oge bakal paham. Ada urang mah karek 5.000 nabung nage tuluykeun we da pasti bakal nepi. Nah itulah yang disebut dengan kita menerapkan. Jadi nerapkeun urang mah lain saukur omong wungkul. Karena jangankan nanti rekan-rekan sekalian, mulut kita aja sekarang itu sudah terkunci sebenarnya mah. Percuma omdo nya. Oh cenah urang mah siap yakin. Eueun penerapan anak omdo. yakin. Geus nepikeun ka mana impianna ya. Sudah sampai mana impianmu? Tah tabungan geus aya 7 juta. Tah tabungan geus aya 2 juta. Tah tabungan geus aya 500.000. Sarua eta oge adalah proses membangkitkan yang namanya impian. Ya, semakin ini bobotnya kuat rekan-rekan sekalian, maka energi kita juga akan semakin kuat. Hukum tarik menariknya juga akan semakin kuat. Syaratnya itu adalah dalam ini nih, C kuadratnya. Menjadikan setiap petunjuk ilmu itu diterima dengan sepenuh hati, dengan kebahagiaan. Ya. Nah itu ya rekan-rekan sekalian, sehingga kita bisa mengevaluasi nih nilai impian kita masing-masing ya. Sudah sampai mana impian? Apa kabar impian gitu kan? Silahkan evaluasi diri sendiri dan segera konsultasikan. Ya. Di buku itu makanya ke buku kedah dibaca di halaman 2, lamun teu ngarti tanda tanyakeun. Ya. Aduh naha ieu teh rada kieu, tanyakeun. Ayeuna ieu tanyaroskeun ka pawari. Di ayeuna ti DPS taroskeun ka yang sugih gitu kan. Biar semua ada solusi, karena solusi itu adanya di pendahulu yang telah membuktikan. Ya. Ada beda di pendahulu yang telah membuktikan. Lain pendahulu wungkul, nya. Lain aplen wungkul, aplen cantang tuh udah membuktikan. Tapi kalau guru itu adalah pendahulu kita iya, dan dia yang sudah membuktikan metode ini berhasil. Nah itu kelebihan di kita. Ada orang yang bisa kita ikuti dan dia sudah berhasil menggunakan cara yang disampaikan pada kita. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Di pertemuan ke-6 ini kita pastikan impian kita sudah bergerak dengan baik.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.